Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah baik ya Bu. Semoga diberikan kesehatan seterusnya. Amin. Oh ya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Isna Septiani dari mahasiswa gizi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka Jakarta. Sebelumnya, mohon maaf terlebih dahulu sudah mengganggu waktunya Ibu. Dan terima kasih juga nih Bu, karena Ibu sudah menyempatkan diri untuk datang pada hari ini. Nah, sebelumnya saya mau tahu Ibu namanya siapa? Ibu Mar. Oke, saya panggilnya Ibu Mar saja ya. Ya. Nah, untuk umurnya berapa Bu? 48. 48 tahun. Kemudian 48 tahun itu berarti termasuk kategori pralansia ya Bu. Ya. Nah, maksud tujuan saya ada di sini itu untuk memberikan penyuluhan atau edukasi. Nah, sebelumnya saya mau tanya, apakah Ibu sudah pernah mendapatkan edukasi sebelumnya? Belum. Belum ya? Oke, berarti pas banget karena saya di sini memberikan penambahan pengetahuan untuk Ibu. Sebelumnya saya mau tanya, apakah Ibu pernah mengetahui tentang penyakit diabetes mellitus ini sendiri? Setahu saya penyakit gula. Penyakit gula. Oke, apakah ada keluarga yang mengalami diabetes mellitus ini sendiri atau Ibu sendiri yang mengalami? Suami. Oke. Berarti suaminya ya Bu. Iya. Nah, kalau gitu saya minta waktunya nih Bu untuk memberikan edukasi tentang diabetes mellitus sekitar 25 sampai 30 menit ya Bu. Ya. Nah, karena Ibu ini karena faktor risiko diabetes mellitus ini sendiri paling rentan itu di riwayat keluarga, maka saya akan mengedukasikan tentang diabetes mellitus tipe 2 Bu. Karena kan Ibu sudah masuk kategori pralansia ya, jadi rentan banget untuk terkena diabetes mellitus tipe 2 ini. Selain itu juga Ibu punya riwayat keluarga diabetes mellitus. Nah, saya akan menjelaskan pengertiannya dulu, diabetes itu seperti apa, penyebabnya itu seperti apa, terus gejalanya itu apa saja, dan pencegahan yang dilakukan agar tidak terjadi komplikasi pada diabetes. Nah, kalau misalkan pencegahan ini tidak dilakukan dengan baik, komplikasi apa saja yang akan terjadi pada diabetes mellitus. Dan terakhir pada terapi gizinya atau pola makan yang baik untuk diabetes mellitus ini sendiri ya Bu. Ini ada posternya. Nah, posternya itu menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian diabetes itu sendiri. Nah, pengertian diabetes mellitus itu merupakan penyakit yang ditandai dengan gangguan metabolisme glukosa akibat gangguan pengeluaran insulin, kerja atau keduanya. Nah, sedangkan diabetes mellitus tipe 2 ini ialah penyakit gangguan metabolik yang ditandai oleh kenaikan gula darah akibat penurunan sekresi oleh sel beta pankreas dan resistensi insulin. Untuk penyebabnya diabetes mellitus itu sendiri diakibatkan oleh minimnya atau ketidakmampuan insulin untuk bekerja secara optimal, yaitu membawa glukosa darah ke dalam sel.
faktor yang menyebabkan diabetes mellitus tipe 2 ini disebabkan yang pertama ada faktor genetik, faktor usia, terus faktor usianya itu yang lansia ya Bu. Nah, terus ada faktor obesitas atau kelebihan berat badan, dan faktor lainnya itu dari pola makan dan gaya hidupnya. Kemudian untuk faktor risikonya ini dibagi dua. Ada faktor risiko yang bisa diubah dan tidak diubah. Untuk yang tidak bisa diubah terlebih dahulu, yang pertama itu ada lansia, kemudian faktor genetik yang memiliki diabetes mellitus itu sendiri, dan yang terakhir itu memiliki riwayat diabetes pada saat kehamilan atau disebutnya diabetes gestasional. Nah, untuk faktor risiko yang bisa diubah itu dari obesitas. Obesitas ini kan penambahan berat badan, bisa diubah dengan cara penurunan berat badan. Nah, yang kedua ada kurangnya aktivitas fisik. Jadi diubah dari seringnya beraktivitas fisik. Kemudian ada diet yang tidak sehat. Jadi diubahnya dengan pola makan yang sehat. Nah, dan terakhir itu ada hipertensi. Jadi dikontrol untuk tekanan darahnya. Nah, sampai sini paham ya Bu? Paham. Oke, kita lanjut ke gejalanya. Untuk gejalanya itu sendiri, apa sih gejala pada diabetes mellitus tipe 2 ini? Umumnya ini, penderita diabetes mengalami seringnya buang air kecil pada malam hari atau disebutnya poliuri. Nah, yang kedua, penderita merasa cepat lapar atau polifagia. Yang ketiga, ada pasien yang sering haus atau polidipsi. Untuk gejala lainnya itu ditandai dengan pasien merasa kesemutan, terus penurunan berat badan, luka di kulit lama untuk sembuhnya, kemudian pandangannya sudah mulai kabur, dan lain-lain. Nah, untuk pencegahan diabetes mellitus ini bisa dilakukan dengan mengatur pola makan yang baik. Yang kedua, rutinnya cek kadar gula darah dan mengontrol gula darah itu sendiri. Kemudian mempertahankan berat badan normal. Jadi jangan sampai berat badannya itu mengalami penambahan atau obesitas. Nah, yang terakhir ini rutinnya berolahraga. Latihan aktivitas fisik ini bisa dilakukan dengan dua cara, latihan aerobik dan latihan anaerobik. Untuk latihan aerobik ini sendiri dilakukan maksimal 3-4 kali seminggu ya Bu. Nah, untuk durasinya itu 30 menit per hari. Nah, jenis latihan untuk aerobik ini bisa dengan cara bersepeda, terus jalan kaki, jogging, renang, dan lain-lain. Untuk yang kedua ada latihan anaerobik. Untuk latihan anaerobik ini dilakukan 2 kali seminggu. Nah, jenis latihannya ini dengan cara angkat beban seperti barbel ya Bu. Manfaat latihan untuk aerobik ini sendiri untuk meningkatkan metabolisme lemak dan mengoptimalkan penggunaan glukosa tubuh.
Nah, untuk latihan anaerobik ini manfaatnya untuk mengoptimalisasikan kerja insulin dan membantu pengendalian glukosa darah. Oke, selanjutnya kalau misalkan pencegahannya ini tidak dilakukan dengan baik, maka akan terjadi komplikasi, Bu. Komplikasinya ini bisa terjadi pada penyakit jantung koroner. Terus yang kedua, penyakit pembuluh darah otak. Yang ketiga, penyakit pembuluh darah perifer. Kemudian selanjutnya ada nefropati, retinopati, dan neuropati. Selanjutnya, pola makannya untuk diabetes mellitus tipe 2 ini sendiri ada 3 hal yang harus diperhatikan, Bu. Yang pertama itu jumlah pada asupan kalorinya. Kedua, jenis makanannya. Yang ketiga itu jadwal makannya. Untuk jadwal makan pada diabetes mellitus tipe 2 ini dilakukan 3 kali makan, yaitu makan pagi, siang, malam, dan selingannya 2 kali, atau ada snack pagi, kemudian pada snack sore. Nah, snack pagi ini biasanya jam 10, yang sore ini jam 4. Tuh. Nah, selanjutnya untuk syarat diet pada diabetes mellitus tipe 2 ini, yang pertama, energinya sesuai kebutuhan. Yang kedua, protein 10-20% dari total energi. Nah, disarankan untuk protein ini tidak memberikan tinggi protein, ya, Bu. Selanjutnya ada lemak. Lemak ini diberikan 20-25% dari total energi. Untuk lemak ini tidak dianjurkan memberikan lemak yang mengandung kolesterol lebih dari 300 mg per hari. Untuk karbohidratnya 45-65% dari total energi. Jenis karbohidrat yang diberikan untuk diabetes mellitus ini sendiri disarankan untuk karbohidrat jenis kompleks, ya, Bu. Nah, terus indeks glikemiknya juga pun diberikan pada indeks glikemi rendah dan sampai sedang. Jadi tujuannya ini biar si penderita ini tidak gampang lapar. Indeks glikemik ini agar si penderita ini biar cepat lama gitu untuk merasa kenyangnya, dan mengontrol juga gula darah agar gula darahnya itu tidak tinggi. Kelima, diberikan serat tinggi. Serat tinggi per harinya itu diberikan 20-35 gram per hari. Untuk natriumnya itu diberikan pada penderita diabetes mellitus itu sendiri. Jika tidak ada keluhan hipertensi, diberikan tidak lebih dari 3000 mg. Nah, tapi kalau misalkan ada gejala hipertensinya nih, diberikan 2400 mg per hari. Kemudian apa saja sih makanan yang harus dibatasi atau kalau bisa dihindarkan gitu? Yang pertama itu mengandung gula sederhana. Nah, contohnya itu ada gula pasir, gula putih, gula jawa, sirup atau minuman kemasan, kemudian agar-agar atau puding, terus kue-kue manis, bolu, coklat,
terus dodol, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada mengandung banyaknya lemak. Jadi masakannya itu kalau bisa ya Bu diberikan sedikit minyak. Kalau bisa makanannya itu agak dikurangin untuk gorengan-gorengan dan makan makanan cepat saji atau fast food ya Bu. Iya. Nah, yang ketiga ini mengandung banyaknya natrium. Contohnya itu ikan asin, telur asin, dan makanan yang berkaleng seperti sarden atau makanan yang diawetkan. Nah, jika untuk penderita ini mengonsumsi gula, bisa diberikan gula alternatifnya nih Bu. Nah, untuk alternatifnya ini sendiri, contohnya itu fruktosa, sorbitol, mantol, dan xilitol, aspartam, dan sakarin. Nah, contoh-contoh gula tersebut bisa Ibu lihat nih di kemasan makanan yang ada kemasannya. Jadi bisa dilihat dulu jenis gula yang dipakai pada produk itu apa. Nah, tapi diperhatikan juga nih Bu, walaupun dibolehkan tapi nggak boleh berlebihan juga untuk gula ini. Nah, sampai sini Ibu ada yang mau ditanyakan? Kalau ada luka di kaki, itu perawatannya gimana ya? Untuk perawatan di kaki ya Bu, pada diabetes mellitus ini sendiri, perawatannya bisa dengan cara yang pertama dibersihkan setiap hari dengan sabun dan air. Kemudian diberikan lotion atau pelembab agar kulit yang kering itu tidak gampang retak. Yang ketiga itu setiap rutinnya menggunting kuku. Dan selanjutnya memakai alas kaki yang nyaman. Yang ketiga, selalu kendalikan gula darahnya. Dan kalau misalkan lukanya itu makin parah, dianjurkan untuk memeriksakan pada dokter terdekat. Ada lagi Bu yang ingin ditanyakan? Enggak cukup. Oke, berarti sudah ya, sudah paham. Kalau gitu, oh ya, sebelumnya maaf, saya akan memberikan contoh menu diabetesnya. Nah, untuk diabetes contoh menunya ini, energi 2100 kalori, proteinnya 64 gram, lemaknya 53 gram, karbohidratnya 39 gram. Nah, Ibu bisa lihat di sini untuk jadwal makannya sendiri 3 kali makan dan 2 kali selingan ya. Iya. Pagi, snack pagi, siang, snack sore, malam. Biasanya kalau pagi ini 7 sampai 7 jam 6.30 sampai jam 7. Nah, untuk snack paginya ini biasanya diberikan pada jam 10. Untuk siangnya sekitar 12 siang sampai setengah 1 siang. Untuk snack sorenya diberikan pada jam 4 sore. Nah, untuk malamnya ini bisa diberikan dari jam 6 malam sampai jam 7 malam batasnya. Nah, untuk menunya sendiri, untuk pagi, contoh menunya ini bisa dipakai nasi, cah daging saus tiram, tempe goreng tepung, oseng-oseng kacang panjang plus toge.
Nah, untuk selingan paginya dengan buah potong semangka. Yang siangnya nasi, pepes ikan, tempe, sayur lodeh, sama nanas buahnya. Untuk snack sorenya diberikan roti putih, margarin, jus sirsak. Nah, untuk jusnya ini tidak pakai gula ya, Bu. Nah, untuk malamnya nasi, opor ayam, tahu bacem, gudeg, dan pisang. Ini adalah gambaran untuk contoh menunya. Jadi, Ibu bisa mengonsultasikan pada ahli gizi untuk terkait menu pada penderita diabetesnya ya, Bu. Nah, saya akan memberikan poster diabetes mellitus ini kepada Ibu untuk bisa dibacakan di rumah saat pulang dari sini ya, Bu. Dan diberikan pada suami Ibu mungkin biar bisa dibaca sama suaminya. Nah, kalau gitu sekian dari penyampaian saya hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan perkataan yang saya sampaikan. Terima kasih Ibu sudah datang juga, sudah menyempatkan juga untuk mendengarkan informasi yang saya sampaikan. Kalau gitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.